Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Husna Syiratul Atia dengan NIM 2250191200. Saya dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum saya di bab 3, yaitu tentang standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Nomor 1, parameter mutu, bahan baku atau simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat, bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Pharmacopeia Herbal Indonesia. Jawabannya yaitu, simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari, di angin-angin, atau menggunakan oven, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan dengan oven tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Menurut Pharmacopeia Herbal Indonesia, edisi 2, halaman 5. Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair yang dibuat dengan menyari Simplisia nabati menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung, menurut Pharmacopeia Herbal Indonesia, edisi 2, halaman 5. Parameter umumnya yaitu uji identitas kimia, organoleptik atau warna, bau, dan rasa, pemberian makroskopik dan mikroskopik, kadar air atau susut pengeringannya yaitu untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur. Abu totalnya menunjukkan kandungan mineral organik total. Abu tidak larut dalam asam menunjukkan kontaminasi dari tanah atau pasir. Sari larut air dan sari larut etanol menunjukkan banyaknya senyawa aktif yang dapat diekstraksi. Untuk sediaan obat, bahan alam jadi misalnya tablet, kapsul, cairan obat tradisional. Persyaratan mutu umumnya menunjukkan pada ketentuan umum dan standar yang ditetapkan oleh Bahan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk obat tradisional yang mencangkup parameter sebagai berikut. 1. Pengujian organoleptik, keseragaman bobot atau volume, waktu hancur, disolusi, volume terpindahkan atau pada sediaan cair, cemaran mikroba, cemaran logam berat, kadar zat aktif, uji khasiat dan toksisitas, uji stabilitas, dan pengemasan penandaan. 2. Metode analisis kimia yang umum digunakan di Pharmacopeia Herbal Indonesia. Jawabannya yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi cair kinerja tinggi atau high performance, liquid kromatografi, spektrofotometri UV visible, spektrofotometri serapan atom, gravimetri, dan titrimetri. Spektrofotometri UV visible digunakan untuk penetapan kadar senyawa total, fenol total, flavonoid total, tanin, dan saponin. Prinsipnya yaitu interaksi senyawa dengan reagen menghasilkan warna yang diserap pada panjang gelombang tertentu. 3. Spektroskopi serapan atom untuk pengujian logam berat seperti timbal, kadium, arsen, merkuri. Hasil biasanya dinyatakan dalam ppm. Titrimetri digunakan untuk penetapan kadar beberapa senyawa sederhana, contohnya penetapan kadar alkaloid, asam, basa, dan lemah. Gravimetri, contohnya penggunaan penetapan kadar sari larut air, dan sari larut etanol, penetapan kadar abu, dan abu tidak larut asam. 3. Buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FHI. Susut pengeringan, metode pengujiannya yaitu metode gravimetri. Prinsip pengujiannya yaitu menghitung jumlah senyawa yang menguap dari satu
Zat pada suhu pengeringan yang telah ditetapkan umumnya 105 derajat Celcius dengan perbandingan bobot zat sebelumnya dan sesudah pengeringan. Parameter kunci yang diamatinya yaitu nilai susut pengeringan dalam persen, persyaratan batas maksimal atau untuk simplisia tidak lebih dari 10%, kecuali ditetapkan lain. Suhu pengeringan atau biasanya 105 derajat Celcius. Yang kedua yaitu kadar air. Metode pengujiannya yaitu metode azetopri atau destilasi toluena. Metode gravimetri. Prinsip pengujiannya yaitu mengukur persentase kehilangan bobot akibat penguapan air. Metode azetopri, penyulingan air dan pelarut organik dididihkan bersama. Gravimetri, pengeringan dan pemanasan. Parameter kunci yang diamati yaitu metode azetopri, pengukuran langsung volume air yang terkumpul dalam wadah penampung. Metode gravimetri, bobot hilang dari selisih bobot sampel sebelum dan sesudah pengeringan hingga mencapai bobot konstan dan air dinyatakan dalam persen. Yang ketiga yaitu kadar sari. Metode pengujiannya metode gravimetri. Prinsip pengujiannya yaitu menunjukkan jumlah kandungan senyawa dalam bahan simplisia atau ekstrak yang dapat larut atau terekstraksi dalam pelarut tertentu, air atau etanol. Melalui proses maserasi, parameter kunci yang diamati yaitu bobot tetap ekstrak kering, persentase kadar sari atau larut air atau etanol ditetapkan tidak kurang dari nilai tertentu sesuai dengan monografi. 4. Kadar abu total. Metode pengujiannya yaitu metode gravimetri. Prinsip pengujiannya yaitu mengukur total materi anorganik atau mineral tersisa setelah sampel. Simplisia atau ekstrak dipijarkan pada suhu tinggi 600 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius di dalam tanur atau furnace sehingga mencapai bobot tetap. Parameter terkunci yang diamati yaitu bobot tetap, persentase kadar atau abu total, tidak lebih dari nilai tertentu. 5. Kromatografi lapis tipis atau yang biasa disebut dengan KLT. Metode pengujiannya yaitu kromatografi absorpsi. Prinsip pengujiannya yaitu pemisahan komponen kimia dalam sampel berdasarkan kepolaran dan daya serap antara fase diam atau lapis tipis silika, gel atau alumina, dan fase gerak campuran pelarut. Parameter kunci yang diamatinya yaitu profil kromatografi, nilai RF, identifikasi senyawa atau identitas khas, kemurnian. Yang keenam yaitu kadar kandungan minyak astiri. Metode pengujiannya destilasi. Prinsip pengujiannya yaitu memisahkan dan mengukur kandungan minyak astiri atau senyawa volati dari bahan dengan cara destilasi bersama air. Minyak astiri akan menguap bersama uap air lalu dikondensasi dan diukur volume minyak astiri yang terpisah dari air dalam alat pengukuran berskala. Parameter kunci yang diamatinya yaitu volume astiri yang terpisahkan dalam V/B atau V/V, tidak kurang dari nilai tertentu sesuai dari monografi spesifik. 7 yaitu flavonoid total. Metode spektrofotometri UV visible, prinsipnya yaitu menghitung konsentrasi total senyawa flavonoid yang terkandung dalam sampel secara kuantitatif. Prinsipnya adalah mereaksikan flavonoid dengan reaksi seperti AlCl3 sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna biasanya kuning yang stabil.
Parameter kunci yang diamati yaitu nilai absorpsi, konsentrasi kadar atau flavonoid total. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.